Selamat sore buat kita semua. Yang terhormat, Bapak Nur Hadi, selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Saya Prawita Risma Desinaga dengan NPM 205060-118, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini, sekaligus sebagai pemateri kedua. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang langkah-langkah dan indikator dalam perencanaan sikap. Sebelum ke pemaparan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri, memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Putri Milatus Syamsia dengan NPM 205060-094, dan yang kedua saya sendiri. Langsung saja ke pemaparan materi. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya, yaitu tentang perencanaan penilaian sikap. Lanjut. Pengertian penilaian sikap. Dalam proses pembelajaran, penilaian sangat menentukan dalam keberhasilan suatu pembelajaran. Selama proses berlangsung dengan memberikan evaluasi dan penilaian terhadap siswa, baik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan, semua itu dilakukan untuk menentukan tingkat capaian hasil belajar siswa. Perencanaan penilaian siswa adalah perancangan kegiatan untuk mengetahui perilaku peserta didik pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran, yang dilakukan untuk pembinaan perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan penilaian sikap. Perencanaan penilaian sikap dilakukan berdasarkan KI 1 dan KI 2. Guru merencanakan dan menetapkan sikap yang akan dinilai dalam pembelajaran sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Pada penilaian sikap di luar pembelajaran, guru dapat mengamati sikap lain yang muncul secara natural. Selanjutnya, ada langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. 2. Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Selanjutnya, sebagai contoh sikap pada KI 1 beserta indikatornya yang dapat dikembangkan oleh sekolah. 1. Ketaatan beribadah. Ketaatan beribadah dibagi dalam 4 poin. Yang pertama, mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. 2. Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, misalnya sholat dan puasa. 3. Merayakan hari besar agama. 4. Melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang kedua, berperilaku syukur. Ada 4 poin. Yang pertama, perilaku menerima perbedaan karakteristik sebagai anugerah Tuhan. 2. Selalu menerima penugasan dengan sikap terbuka. 3. Bersyukur atas pemberian orang lain. 4. Selalu berterima kasih bila menerima pertolongan. Yang ketiga, ada perilaku yang menunjukkan selalu berdoa sebelum atau sesudah melakukan tugas atau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada 3 poin. Yang pertama, berdoa sebelum makan. 2. Berdoa ketika pelajaran selesai. 3. Mengajak teman berdoa saat memulai kegiatan. Dan yang poin yang terakhir adalah toleransi dalam beribadah. Yang pertama, tindakan yang menghargai perbedaan dalam beribadah. 2. Menghormati teman yang berbeda agama. Dan 3. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Putri. Sebagai contoh sikap dan
pada KI 2 beserta indikatornya yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Menurut Trusman, pada tahun 2015 halaman 253, KI 2 dapat dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat santun, yang kelima peduli, dan yang keenam percaya diri. Yang pertama ada jujur, yaitu tidak mau berbohong atau tidak mencontek. Yang kedua mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru tanpa menciprat tugas orang lain. Kemudian mengembalikan barang yang dipinjam ataupun yang ditemukan. Yang keempat, ketua kelas membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka atau transparan. Yang kedua ada disiplin. Disiplin adapun indikatornya yaitu mengikuti peraturan dan tata tertib dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, hadir di sekolah tepat waktu dan masuk tepat waktu, serta melaksanakan piket kelas kebersihan atau roster dan mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga ada tanggung jawab. Indikator tanggung jawab yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan, melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di dalam kelas, serta piket kebersihan. Dan yang lainnya seperti melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, mengakui kesalahan, tidak menyalahkan orang lain, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial sekolah. Kemudian yang keempat ada santun, yaitu menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat, menghormati guru atau pegawai sekolah ataupun penjaga kebun dan orang yang lebih tua, serta berbicara atau bertutur kata yang bagus. Yang kelima ada peduli, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misalnya mengumpulkan sumbangan untuk membantu yang sakit atau kemalangan, menolong teman yang mengalami kesulitan, serta meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa atau tidak memiliki, dan ingin tahu dan rasa berbagi ilmu kepada teman yang kurang memahami pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada percaya diri. Adapun indikator percaya diri yaitu berani mencoba hal baru, mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah, mengajukan diri menjadi ketua kelas atau pengurus kelas lainnya, serta berani tampil di depan kelas dan memberikan pendapat. Yang selanjutnya, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan karena KI 1 dan KI 2 bukan merupakan hasil pembelajaran langsung. Maka perlu merancang pembelajaran sesuai dengan tema dan subtema serta konsep dasar dari KI 3 dan KI 4. Dalam pembelajaran memungkinkan munculnya sikap yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan bahwa penilaian sikap merupakan pembinaan perilaku sesuai dengan budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter. Yang selanjutnya, setelah menentukan instrumen atau langkah perencanaan, guru menyiapkan format pengamatan yang akan digunakan berupa lembar observasi. Instrumen yang telah dirumuskan digunakan sebagai acuan guru dalam kegiatan observasi. Yang pertama adalah yaitu observasi instrumen. Instrumen yang digunakan dalam format observasi berupa matriks yang harus diisi oleh guru berdasarkan hasil pengamatan dan perilaku peserta didik. Kemudian yang kedua, penilaian diri. Penilaian diri merupakan bentuk penilaian dengan cara kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kecocokan persepsi diri peserta didik dengan kenyataan yang ada. Instrumen yang digunakan yaitu lembar penilaian diri. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian antar teman. Penilaian ini merupakan bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terhadap sikap dan perilaku keseharian antar teman. Penilaian ini digunakan untuk mencocokkan persepsi diri peserta didik dengan temannya serta kenyataan yang ada. Hal ini berfungsi sebagai alat komunikasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh orang baru. Nah, ini merupakan contoh
lembar penilaian peserta didik yang diberikan langsung kepada peserta didik, dan anak tersebut langsung mengisi seperti saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, checklist ya atau tidak. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, kepada Nova Septiani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Nova Septiani, NPM 2050601010. Izin bertanya, kendala apa saja yang dihadapi guru saat memberikan penilaian sikap peserta didik, dan apa upaya yang dapat dilakukan guru untuk menghadapi kendala tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Nova Septiani. Selanjutnya jangan lupa di chat ulang di chat Zoom-nya. Baiklah, kepada Priscilia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Priscilia Nirazipa, NPM 205060117 dari kelompok 2, izin bertanya. Mengapa pelaksanaan penilaian sikap terkadang menjadi sebuah problematika seorang guru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Priscilia. Jangan lupa diketik ulang pertanyaannya di chat Zoom-nya. Kepada Hijrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 2056117. Izin bertanya, sebutkan tujuan dari penilaian sikap peserta didik di SD. Makasih. Terima kasih atas pertanyaan Hijrianti. Jangan lupa diketik ulang pertanyaannya di chat. Baiklah, kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Moderator izin menjawab. Iya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Priscilia. Itu mengapa pelaksanaan penilaian terkadang menjadi problematika seorang guru. Dalam melakukan penilaian dengan teknik tertulis, sebagian besar guru mengalami problematika pada kompetensi dasar. Faktor penyebabnya yakni bunyi kompetensi dasar yang berbeda-beda, kompetensi dasar terlalu banyak, dan waktu yang terbatas. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada yang akan ditambahkan, saya persilakan. Terima kasih atas jawaban Putri Milatus. Kepada teman-teman, apabila ada yang menyangka ataupun menambahkan, dipersilahkan. Mungkin sudah cukup, moderator. Baiklah, kepada Priscilia, apakah sudah dapat memahami dan menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, sudah. Terima kasih, moderator. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Hijrianti, yaitu apa tujuan penilaian sikap dari peserta didik. Penilaian sikap ini bertujuan untuk nantinya akan berguna sebagai bahan bagi perbaikan tingkah laku atau pemberian laporan kepada orang tua siswa, seperti yang biasanya tertulis di laporan peserta didik, serta penentuan lulus atau tidaknya peserta didik tersebut. Kemudian, penilaian sikap menjadi wujud dalam karakter siswa yang dinilai berdasarkan kelakuan tingkah laku peserta didik secara langsung. Kemudian, yang ketiga, tujuan penilaian sikap untuk peserta didik yaitu perbaikan kepada peserta didik bahwa penilaian sikap ini dijadikan sebagai bahan evaluasi
untuk mengetahui bagaimana perkembangan motivasi dan kualitas peserta didik saat melangsungkan proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan ataupun kepada teman-teman yang ingin menyangka ataupun menambahkan, dipersilakan. Sepertinya cukup, moderator. Lanjutkan saja. Kepada Hijrianti, apakah sudah dapat menerima dan memahami jawaban dari kelompok kami? Sudah, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Nova Septiani, yaitu kendala apa saja yang dihadapi guru saat memberikan penilaian sikap peserta didik dan apa upaya yang dilakukan guru. Kendala yang dihadapi guru saat melakukan penilaian sikap yaitu keterbatasan waktu. Guru harus membagi waktu antara penyampaian materi, pemberian tugas, serta evaluasi dan penilaian sikap. Kemudian, jumlah siswa yang terlalu banyak. Dalam satu pertemuan, biasanya penilaian sikap mengamati untuk 30 orang siswa dengan waktu yang bersamaan. Hal ini juga akan menjadi kendala dari seorang guru. Kemudian, yang ketiga, sulitnya mengarahkan siswa untuk menanamkan sikap yang baik, seperti yang terdapat dalam kompetensi inti 2, yaitu kompetensi inti 2. Kemudian upaya yang dapat diberikan oleh guru yaitu berdiskusi dengan orang tua, koordinasi dengan guru lainnya untuk mendapatkan informasi yang rinci. Guru lebih bekerja keras untuk memberikan motivasi tentang sikap yang baik. Kemudian konsultasi dengan guru yang sebelumnya, kerjasama dengan orang tua ataupun bimbingan langsung, agar anak mendapatkan bimbingan langsung dari kedua pihak, baik dari orang tua ataupun dari guru kelasnya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, dipersilahkan. Mungkin sudah cukup, moderator. Sudah cukup. Kepada Nova Septiani, apakah sudah dapat memahami dan menerima jawaban dari kelompok kami? Sudah, moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman memahami materi yang kami paparkan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti dan berpartisipasi pada perkuliahan hari ini. Terima kasih.